Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023, yang mana di sini informasi ditunggu-tunggu oleh P1, P2, P3 terkait notif TP P3K Guru 2022. Nah, bagaimana prospek penempatan untuk P1, P2, P3 notif TP jika di sekolah induknya itu ada formasi 3 dan guru honorer induknya 5. Nah, cek sekarang peluang terbesar kategori ini untuk lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru, Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya terkait prospek penempatan P1, P2, P3 notif TP sekolah induk formasi 3 dan guru honorer induknya 5. Langsung saja Bapak Ibu kita to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, misalkan kita buat sebuah perumpamaan ya di SD 20 Mulia, yang mana di sini formasinya ada 3 guru kelas ya. Kemudian kebutuhannya 3 guru kelas. Guru honorer induknya 5 Bapak Ibu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kondisinya seperti ini setelah P3K Guru 2022, bagaimana kira-kira prospek kelulusannya, prospek penempatannya nantinya kalau kondisinya seperti ini di P3K Guru di tahun 2023 ini. Kalau misalkan dalam satu sekolah itu ternyata masih banyak formasi ya dibutuhkan, ini ada 3 formasi guru kelas. Nah, ini sudah pas-pas formasi 3 guru kelas, kebutuhan guru kelas di sekolah ini juga ada 3, tetapi ternyata guru honorer induknya itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama, dari kelima guru honorer induknya ini ternyata memiliki kategori yang berbeda-beda. Yang pertama ada P1 tapi dia adalah THK2. Kemudian yang kedua adalah P1 dia guru negeri. Kemudian sisanya ini ada P2, P3 dan pelamar umum ya. Ada juga P4 karena dia masuk di pelamar umum karena masa kerjanya itu di bawah 3 tahun dan tidak lulus PG kemarin ya. Maka di P3K Guru 2023 dan P3K Guru 2022 dia masuk di pelamar umum Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana prospek kelulusannya nantinya di P3K Guru 2023 kalau posisinya seperti ini? Formasi 3 guru kelas, guru honorer induknya 5. Sedangkan guru honorer yang ada ini ternyata memiliki status prioritas yang berbeda-beda. Nah, kalau kita mengacu Bapak Ibu ya, kalau kita mengacu di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, maka urutan pelamar prioritas itu yang pertama itu adalah P1 dulu, baru P2, kemudian P3 dan pelamar umum. Tetapi kalau dikhususkan di pelamar prioritas 1, maka yang diutamakan pertama adalah THK2 P1, kemudian THK2 guru negeri, THK2 lulusan PPG, yang keempat adalah P1 ya. Yang pertama adalah THK2 P1, kemudian guru negeri P1, yang ketiga lulusan PPG, yang keempat adalah guru swasta. Itu yang menjadi prioritas nantinya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau posisinya seperti ini nantinya di P3K Guru 2023, maka akan dilihat dulu status prioritas dari kelima guru honorer induk ini ya, karena kebetulan formasi yang diperbutkan 3 lumayan banyak, sedangkan ada 5 kuota. Jadi nantinya yang tidak mendapatkan penempatan itu ada 2 Bapak Ibu ya, ada 2. Nah, dari kelima guru honorer ini ternyata ada 1 orang yang merupakan status prioritasnya P1 ya, dan THK2. Nah, inilah yang menjadi status prioritas tertinggi saat ini teman-teman ya, P1 THK2. Nah, jadi otomatis yang P1 THK2 ini langsung mengisi 1 formasi di sini teman-teman ya, langsung mengisi 1 formasi di sini ya. Jadi tersisa 2 formasi lagi ya. Nah, setelah dilihat lagi di ranking lagi
berdasarkan status prioritas, ternyata di sini masih ada yang berstatus P1 guru negeri. Nah, jadi karena dia berstatus P1 guru negeri berarti lolos PG dan ijazahnya linier dengan formasi yang ada di sekolah induknya, maka P1 guru negeri ini juga mengisi formasi ya tanpa dites Bapak Ibu ya. Ingat, ini sudah tidak dites lagi nantinya di P3K Guru 2023. Nah, sisanya ini ternyata kita lihat ada P2, ada P3, ada P4. Nah, ketiga guru ini yang bukan P1 ini sudah mengikuti observasi kemarin, dan yang P4 sudah mengikuti tes CAT ya, tetapi tidak lulus dan tidak mendapatkan penempatan. Nah, bagaimana nasib ke depannya? Nah, khusus untuk P2, P3 dan P4, admin belum bisa menjelaskan secara mendetail bagaimana status dari P2 dan P3 untuk mengisi formasi yang ada di SD 20 Mulia ini. Apakah langsung mengisi formasi atau justru harus diobservasi ulang atau bahkan dites ulang Bapak Ibu untuk P2, P3 dan pelamar umum ya. Ini belum jelas keberadaannya ya. Ini belum jelas kepastiannya untuk P2 dan P3. Kalau P1 THK2 dan P1 guru negeri alias pelamar prioritas 1 itu sudah sangat jelas bahwa tinggal menunggu penempatan Bapak Ibu ya, tinggal menunggu penempatan nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi untuk P2 P3 kita tunggu kelanjutan informasi nantinya dari Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, supaya kami tidak salah-salah juga sih ya memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Nah, seperti halnya kalau misalkan nanti Bapak Ibu ya Permenpan RB nomor 20 yang jadi patokan, maka secara otomatis nanti akan ada 3 jenis mekanisme seleksi lagi sih ya. Seperti itu kan logikanya ya, akan ada 3 jenis mekanisme seleksi. Yang pertama itu adalah seleksi penempatan, kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan seleksi tes. Yang mana yang kalau dikatakan seleksi penempatan berarti ini yang penempatan P1 Bapak Ibu ya. Jadi P1 ini sudah fix 100% Bapak Ibu bahwa tidak akan dites nantinya di P3K Guru 2023, dan begitu ada formasi dari Pemda bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K. Nah, setelah itu akan lanjut di seleksi kesesuaian ya atau observasi untuk THK2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas dan tidak lolos PG, itu bisa ikut observasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang sudah observasi tapi status TP, kita tunggu kebijakan dan regulasi dari Kemendikbudristek bagaimana penyelesaian untuk P2 P3 status TP tetapi sudah observasi. Nah, kemudian kalau masih tersedia formasi Bapak Ibu, maka akan dilaksanakan seleksi tes. Yang mana untuk seleksi tes ini untuk guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke bawah, lulusan PPG, guru honorer swasta, semuanya ini tidak lolos PG Bapak Ibu ya, maka masuk dalam kategori pelamar umum atau P4. Nah, seperti itu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu cermati dan Bapak Ibu pahami ya terkait dengan hal ini. Nah, kalau kita berdasarkan di Permenpan RB atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pemerintah perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, yang mana di sini Bapak Ibu bisa perhatikan secara mendetail Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pasal 5 dikatakan bahwa dalam pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar P1, P2 dan P3. Nah, jadi yang pertama itu diprioritaskan adalah yang sudah lulus PG yaitu pelamar prioritas 1. Setelah itu pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, kemudian untuk pelamar prioritas 1 juga masih diurut Bapak Ibu ya. Masih diurut, ini yang paling di atas levelnya. Jadi yang paling di atas levelnya adalah THK2 dulu. P1 THK2. Kemudian guru non ASN ya yang lolos PG negeri, setelah itu lulusan PPG, kemudian terakhir adalah guru swasta. Ini urutan prioritas penempatan khusus lagi untuk pelamar prioritas 1. Oke, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.